Sama mana yang baru tadi? Anak itu Abhishek Bachchan kawin mbak. Iki mantan anu Pak. Oke, Bapak Ibu saya mulai ya. Iya. Iya Pak, siap. 86. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini saya akan mencoba berbagi bagaimana membuat e-learning yang ada di sekolah menggunakan model ya. Ini sedikit pengantar saja Bapak Ibu, nanti kita akan coba langsung praktek di genomio.com itu ya Bapak Ibu ya. Siap. Ya Pak. Nah, oke. Kita mulai dari definisi e-learning dulu. Jadi ini memang e-learning itu eranya era tahun berapa ya? Tahun 2003, 2004 dulu itu bagaimana yang saya sampaikan dulu ada LMS namanya Atutor, Claro, Moodle dan lain-lain di era tahun 2004-2005. Ini beberapa pendekatan tentang konsep e-learning. Nah, salah satunya adalah pendidikan jarak jauh atau pendidikan yang disampaikan melalui web. Nah, ini yang mungkin lebih pas dan cocok saat ini yang sedang kita lalui bersama, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian dari tim laboratorium digital library dan distance learning Pakistan UI, e-learning adalah integrasi dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan Bapak Ibu. Oke. Sementara dari direktorat SMA juga mendefinisikan e-learning adalah memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis data untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran secara optimal, berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi, wahana belajar dan media untuk bekerja. Nah, kemudian direktorat juga sebenarnya sudah mencoba membuat semacam panduan untuk learning management system atau yang kita kenal dengan LMS. Komponennya apa saja sih LMS itu? Yang pertama ada student self-service, ada online learning, ada online assessment, ada collaborative learning, dan yang terakhir training resource management. Nah, saya lanjutkan. Nah, karakteristik konten pembelajaran itu sebenarnya ada 5 juga sebenarnya. Yang pertama yang mudah diakses, dapat dioperasikan menggunakan tool yang berbeda sehingga menjadi portable, kemudian bertahan dari perkembangan dan perubahan teknologi, kemudian dapat digunakan kembali untuk pengembangan lebih lanjut. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengurangi biaya dan waktu. Nah, ini sedikit berbagi tentang pengelolaan konten LMS yang juga saya sampaikan pada sekolah-sekolah. Yang pertama, kalau bisa konten itu dapat dikembangkan oleh tim guru atau sejenis apa ya Bapak Ibu, MGMP begitu. Jadi harapannya nanti kontennya tidak menggunakan nama guru yang bersangkutan. Ya, nanti mudahnya ada kolaborasi. Nah, kemudian ada konten digital dikelompokkan sesuai dengan pelajaran masing-masing. Kemudian konten digital yang disepakati tim dijadikan sebagai bahan ajar standar yang dipasang LMS. Jadi jika Bapak Ibu misalnya ada satu jenjang kok yang ngajar ada 2 guru, ya disepakati bahan ajarnya apa saja, tidak membuat masing-masing.
Kemudian guru bisa melakukan update atas konten yang tidak relevan. Jadi misalnya kalau ada konten yang sudah tidak update lagi, ya mungkin bisa dilakukan proses perbaikan dan perubahan. Kemudian setiap guru bisa membuat soal latihan disertai dengan penjelasan atas Bisa ya, soal Bang? yang dikembangkan. Lain soal itu materi. Jadi hal ini digunakan apabila Bapak Ibu membuat latihan soal sehingga anak tahu semacam feedbacknya itu seperti apa. Sehingga soal-soal yang sudah kita buat nanti masuk pada bank soal. Nah, saya lanjut sebenarnya, kenapa sih kok sedikit sharing tentang saya menggunakan LMS itu di genomio.com. Salah satu pertimbangannya adalah di genomio.com itu untuk sekolah-sekolah dengan jumlah kapasitas 100 akses bersamaan itu masih sangat-sangat mencukupi gitu. Tapi kalau sudah kebutuhan di atas 100 user, nah mungkin itu perlu dipertimbangkan tidak menggunakan genomio.com. Nah, yang jadi pertimbangan kedua adalah saya mendengar secara langsung bahwa dengan pembelajaran daring itu tidak semacam penugasan yang diberikan oleh guru itu kemudian dikirim melalui WhatsApp seperti itu. Saya membayangkan kondisi kalau tidak tidak termanage dengan baik, sehingga akhirnya nanti akan jadi masalah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, saya termasuk sebenarnya ditanya beberapa teman, Tadi pakai apa? Pakai rumah belajar, Office 365, Google Classroom, atau Office 365 itu yang lain gitu. Nah, saya mencoba, mungkin setiap orang akan punya latar belakang memilih pembelajaran berbasis TIK ini. Platformnya menggunakan apa? Yang terpenting adalah learning management system itu dimiliki oleh sekolah dan sekolah dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas guru dan siswa. Jangan sampai kemudian guru dan siswa itu oke, silakan belajar di rumah belajar, silakan cari materi di YouTube dan lain-lain. Sampai ada kontrol konten yang diberikan oleh guru itu. Nah, oleh karenanya pada saat H-2 sebelum sekolah libur kemarin, saya mencoba untuk mencari apa yang pas untuk sekolah saya waktu itu. Nah, jadi yang lain tidak punya server di sekolah gitu. Ya silakan dilanjutkan begitu. Silakan dilanjutkan kalau memang posisinya ada yang sudah memiliki server di rumah. Ya Allah. Itu. Oke. Nah, saya lanjutkan berikutnya adalah mungkin bisa dievaluasi di sekolah itu guru-gurunya itu yang lebih familiar menggunakan apa. Karena ini penting semacam yang menjadi ujung tombak adalah Bapak Ibu guru. Nah, kalian gambar ya. Ya, Bapak Ibu guru yang Apa ini? saya langsung saja Bapak Ibu. Saya tadi jam 19, mohon maaf, jam 14 lebih 20, saya mencoba untuk membuat LMS di genomio.com yang alamannya di
www.jenemio.com. Pak, kalau saya belum punya bagaimana? Yang daftar saja. Prinsipnya emailnya harus aktif. Sampai ini Bapak Ibu. Jenemio.com. Tampilannya kelihatan kan Bapak Ibu yang saya hormati? Tampilan web saya tampil ya? Halo? Halo, tampilan web saya tampil ya? Kenapa Pak? Ulang. Tampilan web saya ini tampil kan? Enggak. Belum, Pak. Belum. Ada Nggak tampil. Pak. Udah. Ada. Belum. Ambil. Tampil ya? Ya. Udah. Enggak, dapat saya lihat tampil, Pak. Enggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Pak. Nggih. Ini tampil kan Bapak Ibu? Itu tampil kamera kita semua, Pak. Tampilan kamera kita semua yang tampil. Semua tampil ya? Ada backgroundnya sudah tampil sebagian. Dan masih putih, Pak. Nggih. Oh. Cek keluar Kang Pak Sepedok. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Oke. Jadi sebenarnya di jenemio.com itu keywordnya kita hanya punya email saja yang aktif. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita diminta untuk memberikan nama atau alamat set yang kita butuhkan. Misalnya SMP negeri atau SDMM gitu. Nah, itu nanti silakan masukkan email Bapak Ibu. Email. Kalau sudah baru di-create. Tapi jangan lupa ini dicentang dulu. Nggih. Nah, nanti Kelihatan, Pak. Enggak kelihatan. Pak Kari, tidak Halo. kelihatan gambarnya. gimana Pak? Warnanya putih, Pak. Kelihatan juga. Blank, Pak. Layarnya putih ya? Iya. Iya. Putih. Oh, bentar. Saya stop dulu ya. Nggih. Indra. Sudah? Oke. Belum. Ya sudah. Laras niku sajane kan pun matur lek badhe luar. Bisa tampil lagi kan? Cek kurang jelas kan. Belum ya? Belum. Lek pun jelas pamit ngaten nggih mangke diadakan pemilihan kali. Lo iki Mama Fik kok aneh. Nggih. Lo Nggih. Sudah tampil kan Bapak Ibu? Hilang wonten. Sudah. Sudah ya ini ya. Ono suara nih. Ini Pak. Bapak Ibu sudah tampil ini? Nggih. Iya. Alhamdulillah sudah, Pak. Ini. Oh, Create your site. Iya, sudah. Create your site gitu ya. Betul. Nah, Saya create your site ini Bapak Ibu silakan untuk Anu niki lho kursus nah ini online. diberikan namanya ini. Nggih. Kalau bisa jangan panjang-panjang. Kula matur suwun. Misalnya Muja Lek kepanggih nggih Bu, matur suwun. atau SD Mugep. Nggih, waalaikumsalam.
6 jam, 10 jam. Ya ada yang macam Ini kan kok. orang biasa kayak gitu. Oke. Nah, kalau sudah baru create new site. Create new site. Nah, pada saat create new site itu, Bapak Ibu, oke. Apa sih? Kecil-kecil ini gimana? Oke, kita praktekkan aja langsung Bapak Ibu ya. Misalnya Ya, ini Cuma bentel-bentel nih loh, Mbak. M7, ya kan? M7. Minimal 2, Bapak Ibu. Minimal 2. 2 ya Pak. Oke, siap. Minimal 2, maksimal 32. Create new set. Oke. Oh, ternyata M7 sudah ada yang Punya. Berarti nggak boleh. Move 7 misalnya. Kita edit lagi. Oke. Nah, ini kita sudah berhasil Bapak Ibu. Sudah berhasil ini. Nah, kalau sudah berhasil, nunggu beberapa saat Bapak Ibu. Nunggu beberapa saat, mungkin 3, 4, 5 menit untuk kita cek di emailnya kita ini. Pikir wong tuane rek. Di email kita cek. Oke, kita cek. Nah, kita Berarti ya. apakah emailnya sudah masuk? Sudah dan. Akhirnya kamu. Saya. Karena Kita tunggu emailnya masuk Bapak Ibu ya. Nanti akan masuk ke email kita di gc.ig@gmail.com. Oke. Sambil kita menunggu Bapak Ibu, mungkin saya cek bagi yang mungkin ada pertanyaan di grup. Wah, ternyata ada yang belum bisa masuk ini, belum Belum berhasil. Putus nyambung, Pak Ardiansa. Oke, kita cek ya Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke email kita. mana? Kita klik refresh. Boleh tanya? Boleh, silakan. Silakan Ibu. Dengan kita, ya oke. Dengan kita meng-create tadi ya Pak ya, itu nanti saya diberi gambaran Pak, fungsinya untuk ke siswa itu bagaimana? Sampai situ toh. Belum sampai situ ya, kedahuluan. Oke. Tapi nggak apa-apa, minimal gini Bapak Ibu. Gambarannya dulu Pak, kita Gambarannya dulu. Jadi nanti dengan posisi Bapak Ibu sudah memiliki alamat untuk sekolah Bapak Ibu, harapannya Bapak Ibu nanti kan tidak hanya Ibu sendiri yang isi kontennya, tapi juga Bapak Ibu yang lain yang juga mengisi konten. Tuh, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana posisi siswanya datanya diambilkan dari absensi Bu. Mas Andi. Username-nya menggunakan nomor induk siswa. Yang pulang ya? Itu. Yang mau tuh sini bisa. Itu ya Pak. Bandran. Oke, kita kembali ke ini Bapak Ibu ya. Mohon izin. Ya, oke, monggo. Nah,
Ini tadi ada pertanyaan dari Bu Siti Nurhasana. Betul Bu Siti Nurhasana ya? Saya gedekan tampilannya. Pulang ya. Sudah kedengaran kah? Saya. Sudah Pak. Tampil ya, jelas ya. Nah, jelas Pak. Jelas, Ini lanjut ya. Nah, Paket TWNT paket betul. paket bukan YouTube paket sing ra YouTube malah. Bapak Ibu, Ini. user dan password ini adalah user password sebagai administrator. Atau ini ngomong maksudnya. Itu Bapak Ibu ya, sebagai administrator. Ini kita copy Bapak Ibu, Ctrl C, yang kemudian kita aksesnya adalah di move7genemio.com. Oke. Nah, kalau posisinya Bapak Ibu menggunakan adblock, yang perlu diperhatikan adalah di genemio.com itu nanti akan ada iklan Bapak Ibu. Sama persis jika Bapak Ibu akses YouTube di awal kemudian ada semacam iklan seperti itu. Nanti di Genemio itu juga ada ininya, iklannya Bu, Pak. Ini adalah pertama kali kita memiliki model di genemio.com Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya model di komputer sekolah, ya nanti tinggal menyesuaikan di pengaturan dan lain-lainnya. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Lanjut dulu Pak, Lanjut dulu ya. Oke. Pertama adalah klik login. Klik login. Nanti niki mau. Niki apa? Sing ditangi niki. Usernya admin, passwordnya oke, login. Nah, Bapak Ibu yang sudah berhasil login di sini nanti itu adalah punya kewenangan full terhadap e-learning yang ada di sekolah. Melanjutkan, jika Bapak Ibu login sebagai admin, maka Bapak Ibu punya hak full terhadap e-learning yang ada di sekolah. Nah, jangan Gitu. jangan. Sebelum Niki sing ngerang niki apa? Komputer sing ngerang niki. Ada pertanyaan Bapak Ibu? ada pertanyaan Pak. Ada pertanyaan Pak Sukari. Ya, silakan Pak. Ini kan yang pertama, adminnya ini kan saya. Nanti apakah bisa diganti admin? Diserahkan kepada operator sekolah? Jadi admin? Jadi misalnya kok kemudian kita ingin menambahkan admin atau guru yang lain menjadi admin, Ya. tidak hanya sendiri maksudnya. Begitu Pak. Bisa Pak. Bisa Pak ya. Oke. Ya, Terima kasih Pak. Lanjut Pak. Siap. Tenun. Bisa. Bisa saya lanjut Bapak? Lanjut Pak. Lanjut. Oke. lanjut. Nah, nanti Bapak Ibu, defaultnya adalah saya ingin mencoba berbagi beberapa konfigurasi yang sudah saya buat di video tutorial saya. Ya. Yang pertama adalah tentang pengaturan password Bapak Ibu. Ya nanti siap-siap deh. Kenapa password ini penting? Karena Itu ada enggak gimana ya? Paket yang biasa. yang digunakan untuk Yalah. sebentar Bapak Ibu.
Yang Pak saya satu, Bapak itu Oh iya, ada. menang. Ya. Bentar, harus minum dulu ini. Allah. Oh, baca apa ya, Dok? Apa gitu ya? Saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Ya, Pak Monggo, Pak. Oke. Jadi tahapan pertama kita pilih set administration. Pelan-pelan saja. Kemudian nanti akan kita pilih paling bawah Bapak Ibu security. Pasar. Pilih set security setting. Set security setting. Mirip ya? Ini kenapa kok posisinya saya sampaikan di awal? Banyak siswa atau guru kita begitu diberi password yang kompleks, itu malah kemudian pasrah, menyerah. Digitnya harus ada 1, huruf kecilnya harus 1, huruf besarnya harus ada 1, non alfanumeriknya harus 1, dan seterusnya. Nah ini kalau posisinya tidak dibuat yang kompleks, itu nanti ditolak oleh sistem. Itu. Nah ini sementara kita ubah menjadi 0 dulu. Netral ya Pak ya, netral dulu tuh semuanya. Netral. Seperti tadi passwordnya, Wagep 2020, minimal 8. Minimal 8. Oke, baru saya save. Yang kedua yang saya lakukan itu adalah pengaturan bahasa. Bisa nggak saya tambahkan pengaturan bahasanya itu menggunakan bahasa Indonesia? Bisa. Caranya kembali ke set administration. Set administration. Klik. Pilih bahasa Indonesia. Jadi apa yang saya lakukan ini semuanya ada di video tutorial saya itu. Iya, Pak. Indonesia. Ya, siap. Klik. Oke. Install selected language pack. Nah, nanti Bapak Ibu perubahannya adalah jika berhasil bahasanya muncul di sebelah kiri atas ini atau sebelah kanan atas bahasanya. Nah ini sudah berhasil. Proses pengaturan lebih lanjut di video tutorial saya itu menggunakan bahasa Indonesia. Hingga tidak lagi set administration, tapi menjadi administrasi itu. Bisa. Ini. Ada pertanyaan? Lanjut. Oke. Berikutnya adalah orang terkadang suka dengan model itu karena kita bisa custom informasi layaknya website atau web yang kita miliki itu. Maka kemudian ada tampilan yang bisa kita atur Bapak Ibu. Namanya administrasi situs tampilan. Ungu itu Pak suka saya. Oke. Gimana Bu? Di layar warna ungu bisa ya? Purple Themes. Oh, tampilan ini ya Pak, modelnya ya?
Ya, ya temanya. Temanya, Bu. Nah, kita bisa milih Bapak Ibu tim selektor, kemudian cengken. Nah, ini yang saya sering gunakan pakai adaptable itu, Bu. Nah, pilih gunakan tema. Nah, sudah kan, Bapak Ibu? Sudah. Berubah sekarang. Gunakan tema. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya, bagaimana cara merubah Muhammadiyah7jenimio.com ini supaya menjadi e-learning SMP Muhammadiyah 7 misalnya. Caranya Bapak Ibu, pilih administrasi situs. Kemudian pilih front page. Nah, ini ada halaman depan, front page setting. Masih sah. Nama lengkap situs dirubah sesuai dengan e-learningnya sekolah Bapak Ibu. Oke, e-learning oke. Dan keterangan halaman misalnya diberi media pembelajaran berbasis TIK dalam jaringan. Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu yang sering bisa kita lakukan pengaturan. Halaman depannya bisa digunakan untuk apa? Oh, untuk berita. Dipilih tampilan item berita. Halaman depan nggak boleh ada kursus. Kursus itu bisa dicek kalau anak itu sudah berhasil login. Pilih kategori. Nah, front page item dan login ini adalah tampilan pada saat anak-anak kita sudah berhasil login. Oke, baru itu yang saya lakukan tadi pada saat mengatur ini Bapak Ibu. Nah ini di halaman depan saya menggunakan berita, saya tampilkan videonya. Nah seperti ini Bapak Ibu. Tapi di dalam sini tidak ada kursus, yang ada adalah kategori. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatur nanti ada kalender, ada login, ada online user, begitu kan? Caranya adalah oke, front page sudah kita atur Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita menuju ke home sini.
Ada welcome, itu Bapak Ibu ya. Model, ada panduannya. Nah, cara untuk menambahkan blok di sebelah kanan sini ada login, ada user online. Itu Bapak Ibu cukup pilih hidupkan mode ubah. Ini Bapak Ibu hidupkan mode ubah. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan blok. Nah, ini yang tadi saya menambahkan kalender. Saya butuh menambahkan kalender. Butuh login. Otomatis nanti masuk di sini. Nah, ini sudah masuk bloknya. Saya butuh online user. Online user itu digunakan untuk mengetahui siapa sih aktivitas siswa kita yang sekarang ini lagi login atau masuk ke LMS kita. Seperti itu. Nah, ini kita pilih ke pengguna online. Pengguna online. Sudah masuk, login dan pengguna online. Kita tambahkan lagi untuk kalender misalnya. Kalender. Moodle is a free online meeting management system. Private website. Dynamic courses that extend learning anytime, anywhere. Mohon maaf Bapak, Ibu yang lagi puter. Dimatikan dulu. Dimatikan dulu sementara. Terlalu semangat Pak Ji. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Lanjut. mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara menghilangkan video model dan welcome itu ini diganti? Bapak Ibu, ada ubah penjelasan. Ubah penjelasan. Silakan Bapak Ibu lakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di sini. Oke, misalnya yang hapus. Udah. Ini diganti selamat datang. Di learning. Oke. Nah, seperti ini. Jika sudah, baru disimpan perubahan. Simpan perubahan. Sudah Bapak Ibu? Nah, oke. Lanjut. Tema sudah masuk, penggantian beberapa blok juga sudah masuk. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengetahui hasil dari perubahan, maka Bapak Ibu bisa log out. Nah, bisa log out begini, keluar. Ingin tahu sih tampilan saya itu seperti apa nanti. Nah, ini tampilannya. Nah, ini tampilannya. E-learning SMP Muhammadiyah 7 Gresik. Wah, ini ternyata keliru. Mana kalau ada yang keliru, kita mau ngeditnya di mana? Ya di config tadi itu, Bapak Ibu. Kita login lagi.
Teknologi lagi. Kemudian kita pilih set administration. Oh sorry, kita gunakan bahasa Indonesia saja ya. Kita gunakan bahasa Indonesia. Kita gunakan bahasa Indonesia. Pilih administrasi situs. Kemudian pilih apa itu tadi? Halaman depan, front page. Nah, ini. Ternyata S-nya double ini. Oke. Iya, sampai nunggu teko Kim. Oke, kita lakukan perubahan Bapak Ibu. S-nya satu saja. Saya simpan. Nah, sudah. Nah, berikutnya, jika konfigurasi ini sudah kita lalui, kita perbaiki tampilannya supaya bagus bisa diakses oleh anak-anak kita, berikutnya adalah melakukan pengaturan terhadap jenjang, subjenjang, dan pelajaran. Tempatnya di mana Bapak Ibu? Di administrasi situs. Oke, ini sudah selesai, kita lakukan perubahan. Administrasi situs. Dan administrasi situs, tunggu sebentar. Pilih kursus, tambah kursus atau ubah kursus. Nah, ini yang mungkin untuk SD ada kelas 1, 2, 3, 4, 5. Untuk SMA ada 10, 11, 12. SMP ada 7, 8, 9. Seperti itu. Saya mulai ya misalnya ini. Untuk SMA, karena saya guru di SMA, contoh misalnya gini. Buat kategori baru. Kelas 10. Pilih atas Bapak Ibu. Baru di membuat kategori. Oke. Berikutnya saya akan buat kelas 11, 12 akan saya buat juga. Misalnya kelas Oke, pilih atas kelas 11. Bagaimana kalau misalnya kelas 10 ada jurusan MIPA, peminatan MIPA, peminatan IPS, ya berarti nanti dikelompokkan. Kelas 10 nanti kita buat ada MIPA dan IPS. Oke. Ada MIPA. Ini masih kategori subkategori. Diletakkan di kelas 10. Oke. Kayak mapping seperti mapping surplus ya Pak. Kenapa Pak Puja?
seperti memapping secara pras. Nah, ya. Kategori dulu. Oke. Ini misalnya IPS. Nah, ini kita buat IPS. Kelas 10. Oke. Yang terakhir kategori yang saya buat misalnya adalah kategori umum. Misalnya pelajaran PAI, pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran sejarah, pelajaran itu kita buat. Oke. Umum. Pilih kategori induknya di kelas 10. Buat kategori. Nah, misalnya Bapak Ibu sekarang sudah ada kelas 10, kemudian MIPA, IPS umum. Saya pilih umum misalnya. Saya pilih umum. Ada 71 menit di SIM 1. Oh, 1 jam lagi ini. Saya memilih umum. Di Kalau sini SIM ada 2, membuat kursus baru. 2 saja. 2 ini ada Contohnya di sini semua hari kelas ini 10. Sudah kah? Masih ada telepon sudah padahal kan Pak C, suara dulu Pak C, izin Pak C, jangan suara dulu. Sudah? Ya itu yang Bapak Ibu, kenapa ini saya berikan tanda di sini? Karena bisa jadi ada guru PPKN yang ngajar di dua jenjang yang berbeda. PPKN ada yang ngajar kelas 7, ngajar juga di kelas 8. Ada yang ngajar di kelas 9. Gitu. Izin Pak C, jangan bersuara dulu Pak C, izin. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, format kursus yang nanti Bapak Ibu tentukan di sini ada single activity, ada format sosial, ada format topik, ada format mingguan. Formatnya ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu yang ada di sekolah. Saya biasanya menggunakan format topik ini. Bagiannya bisa kita tentukan 2, apa 4 atau 5 gitu. Kemudian berkas unggahan di jenimil.com ini batas unggahan situs 100 MB. Tapi jangan diketalinnya, bikin speaker lah aja dari yang tadi. Sudah Bapak Ibu? Ulang Pak. Ulang. Kenapa? Unggahannya tadi gimana? Unggahannya ini artinya peserta atau siswa itu maksimal ngirim 1 file tidak boleh lebih dari 100 MB. Oh. Sudah jelas Bapak Ibu? Kalau Google itu kan 25 MB ya. Nah, ini sampai 100 ini. Misalnya anak-anak diberi penugasan, kemudian tugasnya difoto, kemudian diupload. Nah, itu disediakan maksimal 100 MB. Oke, saya lanjut. Simpan dan tampilkan. Sudah Bapak Ibu? Di saat nanti kita itu sudah menyimpan, tahapan yang muncul adalah enroll user. Ini maksudnya gini Bapak Ibu. Jika data itu sudah kita inputkan, sudah kita masukkan, maka kita bisa menentukan siswa saya itu siapa saja. Nah, ini ketahuan di sini. Nah,
di sini belum ada kohortnya. Kenapa? Karena kita belum membuat kohort atau pemetaan kelas. Seperti itu. Izin saya coba contohkan milihnya SMA Muhammadiyah 8, Bapak Ibu. Boleh ya? Monggo. Oke. Nah, saya nyoba mencontohkan milih SMA Muhammadiyah 8 Cermi Gresik. Bapak Ibu. Yang saya lakukan awal sebenarnya sebelum melakukan pembuatan kursus itu adalah menyiapkan data-data siswa sebenarnya. Kenapa perlu saya siapkan data siswa? Karena saya ingin nanti pada saat membuat kursus saya langsung bisa enroll orang itu. Gurunya siapa, muridnya siapa, begitu. Nah, ketepatan kemarin saya gunakan untuk ujian akhir Muhammadiyah kelas 12 seperti itu. Jadi ternyata banyak anak-anak yang lagi mengerjakan tugas ini, anak-anak online. Artinya kalau LMS kita atau e-learning kita itu sudah running, kapanpun jam berapapun anak-anak akan bisa akses gitu. Oke, kita pilih sekarang set administration. Dari ini saya coba rubah dulu bahasanya biar seragam tadi, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Nah, saya ingin contohkan yang saya lakukan pertama sebelum membuat kursus, ya Bapak Ibu. Yang saya lakukan pertama adalah membuat pemetaan kelas atau kita sering sebut dengan kohort gitu. Oke. Akun. Nah, di sini ada kohort Bapak Ibu. Ade. Boleh bertanya? Nah, ini ada kohort ini Bapak Ibu. Nah, fungsi kohort itu adalah seperti Bapak Ibu kalau membuat pemetaan kelas dulu Bapak Ibu. Kelas 10 jumlahnya 23 anak. Kelas 10 IPS ada 27. 10 MIPA 1 ada 29. Nah, ini. Loh, bagaimana cara melakukan pembuatan? Cukup tambah kohort gitu. ID-nya apa? NIM-nya apa? ID kohortnya apa? Bentar, ini kok masuk sini lagi nih. Pengguna, akun, kemudian pilih kohort. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Ada. Ade. Silakan Bapak Ibu. Ada Pak Ade. Ya, gimana? Seandainya e-learning ini hanya satu mata mapel saja, bisa enggak Pak Ade? Maksudnya gimana? Maksudnya Bapak Ibu ingin membuat tapi untuk kebutuhan sendiri gitu ya? Iya, menggunakan e-learning begitu. Ya,
Kalau saya biasanya kalau diperuntukkan untuk sendiri, biasanya saya menggunakan nama sendiri biasanya. Oh, gitu. Buku saya di satu itu menggunakan lms.sukari.info begitu. Kalau misalnya ingin punya sendiri, artinya orang lain tidak bisa masuk. Guru yang lain tidak bisa masuk. Oke. Apakah boleh? Ya boleh saja. Tanya Pak. Oke, silakan. Ya Bu, silakan. Kalau misalkan nanti join dengan misalkan yang mampu menguasai orang atau 3 orang di dalamnya, cukup itu saja boleh ya berarti ya. Terus kemudian kalau misalkan kita membuat e-learningnya itu model quizzes atau Google Form, itu bisa ya masuk situ juga. Tapi kita batasi murid kita yang bisa mengakses gitu. Mohon pencerahan. Jadi gini Bu, model ini sebenarnya adalah salah satu learning management yang banyak digunakan di dunia sebenarnya. Karena itu yang sangat-sangat sangat powerful Bu. Nanti akan saya tunjukkan sebenarnya activity itu apa saja di dalam learning management system itu. Tidak hanya posisi. Masalahnya gini Pak, kita kan di elementary school, jadi basicnya anak-anak itu kan masih Kalau saya kemarin mendampingi salah satu SD di mereka ada pelajaran yang spesifik. Kalau saya kemarin posisinya bertanya juga kepada guru-guru SD, apa iya anak-anak itu terus dikasih yang kuisis itu, gitu loh Bu? Ya betul, makanya kita untuk feedbacknya itu kurang akhirnya gitu loh. Nah, betul. Nah makanya kemudian nggak apa-apa kita sesekali menggunakan kuisis untuk anak-anak biar tidak boring, untuk bisa latihan soal, untuk bisa. Tapi untuk manajemennya sangat kurang gitu loh Bu maksudnya. Betul, memang seperti itu. Saya rasakan saya bosan juga 1 minggu ini ngasih Google Form, terus feedback saya nggak bisa masuk ke anak-anak gitu loh. Cuma anak-anak mengerjakan gitu aja. Jadi kurang ada interaksi gitu loh Pak. Ya. Oleh karena sebenarnya di learning management system itu nanti Bapak itu bisa membuat konten, bisa membuat aktivitas, bisa membuat itu komplit sebenarnya Bu. Betul. Contoh ini ya Bu ya, misalnya saya lagi, ini kelihatankah e-learning Wahana Gresik belajar ini? Iya, kelihatan. Ya? Nah, kelihatan siap. Saya baru buat siang tadi Bu, baru buat siang tadi karena merespon ada usulan kalau ada sertifikatnya, harapannya nanti ini prosesnya ada pendampingan kan seperti itu ya. Nah, saya tadi mencoba membuat seperti ini Bu. Ini sedikit contoh begitu ya. Nanti di kursus yang saya pandu nanti, nah seperti ini, Wagep model 1 itu, saya akan ketahui siapa saja yang boleh masuk ke learning saya atau murid saya itu siapa saja. Kita akan tahu aktivitasnya dia yang aktif atau tidak itu ketahuan semua. Contoh, jadi nanti di learning management kita itu nanti bisa kita buat semacam tahapan-tahapan pembelajaran tentang video yang bisa dimasukkan ke situ. Nanti ada proses latihan soal, ada penugasan, ada semacam evaluasi. Itu satu tempat Bu. Oke. Ya Pak, paham. Gitu. Ya kayak UT itulah Bu. Iya betul. Seperti itu. Jadi proses pembelajarnya sudah diefektifkan dan diefisiennya kan dalam 1 halaman gitu ya Pak ya Mas? Betul. Dengan guru itu gitu. Misalnya bahasa Indonesia atau PPKN. Terbayang nggak manfaat dari learning management system? Dulu saya ngajar kirim tugas melalui email, itu iso gegeran dengan muridnya itu Bu.
Gara-gara yang satu sisi muridnya merasa sudah ngirim, yang satu sisi yang lain gurunya merasa nggak terima. Nah, ya, nggak ada buktinya. Iya. Nah, kalau dengan learning management system itu ketahuan kapan disubmit, jam berapa, itu ketahuan semua. Nya kelihatan, ya, betul, Pak. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu, ujian sebenarnya di sekolahan sebenarnya. Di SMA Muhammadiyah 8 Cermi itu. Yang kemarin kita selenggarakan, nah, bisa cek sampai ke ini Bapak Ibu. Ujian ya ini ya. Seperti ini Bapak Ibu, ujian akhir Muhammadiyah. Soal pilihan ganda yang 90 anak mengerjakan, 89 yang satu izin karena memang ada keperluan nggak bisa ikut. Soal isinya, unggahannya ketahuan 90 orang yang ujian itu difoto, dikirimkan ulang Bapak Ibu. Enak sekali ini. Soal pilihan ganda, Bu. Ketahuan. Itu sudah plus analisisnya ya Pak, per item soal, bukan? Ada, analisisnya juga ada. Analisisnya juga ada. Pilihan ganda. Automatic analyze ya, berarti analisisnya otomatis juga nanti ya di situ, Yes. bisa disetting di situ. Betul, otomatis. Powerful sebenarnya. Ya jadi kita nggak 2 kali kerja. Kalau di Google Form kan 2 kali kerja. Anak-anak mengerjakan, kita harus metani satu-satu lagi seperti kertas gitu kan. Ini Bu nanti tampilannya anak-anak ujian itu. Kapan, jam berapa mulai, berapa waktunya, ketahuan semua. Timingnya, Nilainya terus berapa, skornya, analisisnya. tak geser ke bawah sebentar. Ini masih proses. Intinya gini Pak, yang penting untuk anak-anak SD itu anak-anak mudah mengakses gitu saja. Menurut saya untuk yang awal-awal ini seperti itu. Karena kalau melihat ini kayaknya mundur lagi nih liburan gitu loh. Yang penting kita bisa membuat ini, terus kemudian anak-anak itu mudah mengakses, karena orang tuanya itu bingung kalau terlalu sulit juga. Anak saya yang SMP Muhammadiyah 7, Muhammadiyah 1, Muhammadiyah 12 JKB itu ya pakai model, Bu. Gitu ya. Cuman dia punya server sendiri, pakai IP public begitu. Jadi harus tahu apa namanya IP-nya berapa. Jadi ada penugasan, ada semacam apa ya Bu, misalnya kontrol terhadap aktivitas anak-anak, itu kebiasaan anak-anak sudah sholat apa belum. Oh, aktivitinya daily, aktivitinya ya Pak ya, masuk juga di situ. Betul. Seperti itu. Kalau kita sementara masih manual Pak, jadi anak-anak kirim daily activity-nya manual gitu, jadi nanti lewat WA gitu aja, WAG gitu aja. Nah, makanya sebenarnya saya membuat video tutorial itu kemarin, salah satu latar belakangnya adalah saya mendengar sendiri guru-guru SD itu dan SMP ngirim tugasnya melalui WA. Ya nggak masalah sih. Cuma ya kuato aja posisinya nanti kalau kita nggak punya manajemen yang kuat. Ya kalau mungkin seminggu 2 minggu. Nah kalau lama seperti itu. Masalahnya di sini terkendala sinyal, Pak. Kalau di desa ini tidak semuanya memiliki HP maupun alat komunikasi, Wifi, internet, yang seperti yang di kota, Pak. Kalau di kota mah enak. Kalau di desa itu ampun Pak, pakai WA aja grup terkadang 5 orang. Terkadang HP-nya juga gantian sama kakak dia yang di SMA, jadi kadang kakaknya yang mengerjakan Pak. Sama Bu, sama. Saya tahun 2013 itu lagi ngetren namanya kelas maya yang pakai kodo itu. Kemudian mau tak terapkan di SMK Muhammadiyah 3 Gresik. Ya ampun, koneksi internetnya mereka nggak punya. Mau online gimana pun kalau koneksinya nggak ada, terus gimana coba?
Iya betul. Ya, karena mereka nggak punya koneksi internet gitu, sehingga ya kita nggak bisa memaksakan Iya. diri untuk bisa dijalankan waktu itu 2013, 7 tahun silam. Tapi kan maksud saya begini, Ya semoga dengan situ pas seperti artinya kalau sekolah punya kebijakan ngirim pakai WA, artinya kan posisinya sudah punya koneksi data, entah itu orang tua atau siapa, kan gitu. Ya. betul. Sehingga Enggak, Pak, kalau di tempat saya gurunya keliling per rumah. Keliling, Pak. Kenapa Pak? Gurunya keliling. Gurunya cari Kemarin saya mendatangi 24 rumah itu sampai kelempokan sama teh ini. Wow. Iya. Oh, Silaturahmi ya Pak. ya membangun silaturahmi ini berarti. Ya semoga nanti ke depan ini bisa kita terapkan Pak. Dengan ini kan memudahkan. Tampilan grafiknya Bu. Iya. Ketahuan nggih? Kelihatan Pak ungu. Kelihatan Pak. Kelihatan. Oke. Jadi memang ini contoh-contoh yang memang sudah sering saya lakukan dan saya memang familiar dengan model itu dan memang saya kira sudah sangat powerful, sehingga ya saya tidak kelain hati posisinya. Ya syukurlah yang lain. Saya Office 365 juga punya loh Bu, tapi tidak saya gunakan juga. Guru-guru masih belum familiar juga. Problemnya di situ. Betul. Kembali ke laptop. Nah, oke saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Lanjut, tadi. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita misalnya login sebagai guru atau administrator, tampilannya seperti ini layaknya kalau ini tampil di depannya anak-anak, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, tapi jika Bapak Ibu ingin melakukan proses penambahan konten atau materi, kemudian pilih hidupkan mode ubah Bapak Ibu. Ntar saya pindah dulu. Hidupkan mode ubah. Bapak Ibu. Hidupkan mode ubah. Klik hidupkan mode ubah. Oke. Saya punya materi tentang mengembangkan e-learning. Bagaimana cara menambahkan kalau ada di YouTube misalnya. Contoh itu. Tahapan dan persiapan mengembangkan e-learning sekolah. Berarti Bapak Ibu wajib membuat aktivitas di sini. Ini loh Bu yang isinya di model itu komplit dan lengkap itu Bu. Itu digunakan kalau kita mau ngirim penugasan. Attendant digunakan untuk kehadiran. Jadi presensinya di attendant itu ya Pak ya? Iya betul. Mereka login berarti sudah otomatis, oh dia masuk gitu ya, nggak usah saya hadir, nggak usah, tapi dia login sudah termasuk ke attendant itu. Nanti coba dicek, saya sudah membuat kehadiran untuk Vicon ini di Wagep itu. Oh iya ya. Dicek nanti tampilannya seperti apa. Contoh saya ingin membuat semacam bahan ajar berbasis TIK pakai PIX Bu. Pakai PIX, nambah. Oke. Ini bisa diberikan keterangan. Daftar. Daftar.
di genomium.com. Oke. Mohon izin untuk tahap 1 ini sampai jam berapa Pak? 21.00 kah? Sesuai plan? Kalau sesuai plan jam 21.30 Bu. Oh, udah 1.30 ya? Ya. Saya salah baca Ini berarti. sebenarnya harapan saya adalah semacam kayak materi pembukaan gitu loh Bu. Oke, Oh, boleh Pak. iya Pak, siap Pak. Karena kan usulannya teman-teman itu ada sertifikat. Tuh. Harapan saya nanti ada pendampingan selama seminggu ya, nanti kita bisa melanjutkan di grup. Nanti akan ada proses, ada semacam penugasan, alamatnya sudah apa belum buat. Praktek langsung ya Pak ya, biar kita Ya. bisa mengapply-nya. Betul, betul. Nah, oke, ini salah satu contoh bagaimana menyisipkan video pembelajaran. Oke, Bapak Ibu. Saya biasanya menggunakan metode link. Saya spasi 3 kali. 3 kali itu ya. Kemudian saya blok. Baru kemudian saya beri link ini Bapak Ibu. Linknya ngambil dari YouTube. Kalau kita punya video pembelajaran sendiri bisa diunggah, bisa ya itu berarti? Bisa Bu. Diunggahnya di YouTube aja Bu, enak Bu. Oh begitu. Biar nanti trafficnya urusannya YouTube nanti. Itu ya. Jadi di-link-kan gitu Pak ya? Oke, nanti kemudian dari YouTube kita linkkan. Oh, di-link-kan. Oke. Oke, saya coba menggunakan link saya. Atau di grup, ada nggak ya panduan yang mendaftarkan itu ya? Ada Pak. Burus Diana, mana Burus Diana ini? Burus Diana belum muncul ya? Oke, saya ambilkan dari sini aja misalnya. Nah ini. Saya membutuhkan link ini misalnya. Copy link address. Saya masukkan ke dalam ini. Paste. Kemudian saya create link. Nanti akan muncul pertanyaan, loh Pak kok nggak kelihatan YouTube-nya? Ya sabar. Nanti kalau sudah disimpan dan tampilkan. Jadi nanti begitu anak-anak lihat aktivitas video yang kita punya, videonya akan tampil Bapak Ibu, seperti ini. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi kalau posisi kita memasukkan posisi email ini, YouTube ini, ya sudah, link itu aja yang akan bisa diputar Bapak Ibu. Seperti itu. Saya terus terang ini posisinya tidak melihat aktivitas di grup ini.
Nah, ini adalah video yang saya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi konten-konten yang kita miliki itu kita masukkan ke dalam kursus yang sudah kita buat. Seperti itu. Ada pertanyaan Pak Muja dan yang lain? Untuk cara memasukkan tautan tadi Pak, sorry, gimana? Saya tambahkan lagi ya. Saya tambahkan satu kali lagi, saya ulangi lagi ya. Pilih tambah sebuah aktivitas. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian saya pilih text Bu. Saya klik tambah. Nah, misalnya ini saya beri nama konfigurasi e-learning. Konfigurasi e-learning sekolah misalnya. Kemudian teks kontennya yang wajib isi silakan wajib diisi dilakukan atau ditambahkan. Oke, misalnya kita kembali ke pilihnya Bu Rusdiana tadi yang tahap 2 atau 2. Oke. Ini kita copy masuk ke sini tadi. Tulisannya di copy. Di sini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, terus kemudian kita nyoba buat kata tengah untuk videonya. Saya spasi 2-3 space, kemudian di blok. Ini ada link Bapak Ibu. Ada unlink, ada link. Linknya dipilih. Nah, linknya ini yang kita masuk ke linknya ini. Nah, copy link address. So, Bapak Ibu masuk ke YouTube, kemudian tambahkan linknya juga nggak apa-apa. Create link. Sudah berhasil, tapi nggak kelihatan hasilnya. Baru selesai kalau sudah diklik simpan dan tampilkan. Oke, nah jalan Bu. Ini adalah cara kita memudahkan agar kalau anak-anak dikasih video macam-macam bingung kadang-kadang Bu. Kemarin aja ada yang bingung gini. Ini linknya banyak, dimulai dari mana dulu ini ya gitu. 1, 2 saja dulu mungkin ya Pak ya. Aja. 1 dulu ya. Nah, mungkin materi terakhir sebenarnya saya ingin berbagi tentang bagaimana cara membuat penugasan Bu. Contohnya tetap di halaman yang sama ya Pak ya? Dalam? Masih tetap di halaman yang sama? Atau anak-anak harus? Di halaman yang sama. Oke. Jadi gini, misalnya saya jadi pengajarnya, Bapak Ibu peserta semua jadi muridnya. Harus ngirim katakanlah profil atau gambarnya Bapak Ibu, misalnya begitu. Nanti saya bisa ngecek Bapak Ibu. Contoh, penugasan cara mengirim gambar atau tugas profil e-learning sekolah misalnya gitu. Nanti bisa diberikan di sini Bapak Ibu, penugasan. Sip. Oke. Assignment. Ini banyak yang tidak memanfaatkan ini kemarin, belum tahu mungkin juga. Assignment, betul. Tugas
merangkum materi Vicon. Jadi materinya nggak boleh dikirim melalui WA, tapi melalui e-learning. Melalui Learning. Oke, begini. Deskripsi itu adalah semacam instruksional yang harus dikerjakan oleh siswa. Semacam petunjuk. Materi video conference dalam bentuk PDF. Oke, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Silakan kirim tugasnya tanggal 22 April 2020. Nah, ini dicentang biar nanti ketahuan kapan batas akhirnya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, kapan orang itu boleh atau murid itu boleh ngirim tugasnya? Tak buat April tanggal 1 baru boleh ngirim. Jam berapa mulai boleh ngirim? Jam 7 pagi. Kapan batas waktu terakhir? Tanggal 2. Jam berapa? Jam 12.00 atau jam 11 siang. Nah, ini sudah Bu. Date-nya adalah tanggal 2. Oke. Submission tipenya adalah pengiriman berkas. Oke. Sebesar 100 mega. Jumlah maksimum berkas 20. Wes, gak usah kakek, 1 saja. Jangan banyak, 1 berkas saja. Kalau sudah, simpan dan tampilkan. Nanti ketahuan bahwa yang ikut materi saya itu yang sudah ngirim berapa orang. Oh ini, mohon maaf 2 April. Ini 1 Mei. Sorry, ini April ini. Bukan Mei. Boleh ini, nah ya kan? Habis lebaran nanti Pak. Iya. Ini April. Ini April, tanggal 1 April. Pak, mohon izin Pak, kalau untuk praktek kita diberi tambahan waktu jangan 2 hari. Kalau kita mau praktek misalkan gitu diberi selang waktu 2, 3 hari atau 4 hari. Kan masih belajar soalnya. Bu, Misal prakteknya kita. kan, bukan, prakteknya kan merangkum. Entah itu 1 lembar atau apa yang gitu menjadi ya, pokoknya. jenengan, kirim ke saya. Oke. Nah, maksudnya. Oke. Supaya nanti, oh gini toh, saya jadi gurunya, yang Bapak Ibu yang lain sementara ini Jadi siswanya. jadi murid saya atau siswanya gitu maksudnya. Oke, siap. Kan itu masuknya ada batasan Pak, 2 hari saja. Nah maksudnya kalau kita agak dilonggarkan sedikit karena kita masih belajar. Loh, nanti Boleh, ada seperti penugasan itu. yang lain yang posisinya harus final. Ini masih posisi semacam rangkuman apa yang Bapak Ibu dapatkan dari video conference ini. Oh iya Pak, iya. Apa ya, semacam kayak apa ya, ortoretan rangkuman. Ya pokoknya karya dari pembelajaran itu yang harus dikirimkan lewat itu menyatakan kalau kita hadir gitu ya Pak ya. Betul. Namanya kan penugasan, ya kan?
Nah, nanti kita ketahuan Bu, siapa yang sudah ngirim, siapa yang belum, siapa yang sudah dinilai, ketahuan semua Bu. Gitu Bu. Lanjut. Mohon maaf, Bang nanya. Ya, silakan. Misal ini Pak, ini kan kalaunya kita berikan ke siswa, misal nih, semua siswa itu mungkin tidak semuanya terlalu familiar, misal. Ada beberapa orang misalnya yang tidak bisa mengirimkan berkas melalui akun dia pribadi. Nah, kalau dia dititipkan dengan temannya untuk dikirimkan melalui akun kawannya, itu bisa tidak, Pak? Nggak bisa, nantilah atas nama kawannya itu. Oh. Harus akun yang bersangkutan. Ya. Sukari tanya. tanya. Nah, yang perlu dilakukan oleh guru, saya juga membuat panduan singkat cara mengirim tugas. Supaya, ya bahasa kita kan, kalau orang nggak dipaksa itu kan kadang-kadang nggak bisa-bisa kan begitu. Ini loh panduannya, ini loh tahapannya begitu. Pada akhirnya kemarin, ujian anak-anak itu juga semuanya bisa terkirim, walaupun ada beberapa anak yang, ya mohon maaf, gagal-gagal terus. Ternyata kenapa? Paketannya berebet, paketannya habis. Seperti itu. Gak apa-apa Pak, kan mutu belajar itu trial and error, jadi ya belajar, salah, ulangi lagi kan gitu. Gitu, betul. Betul. Ada ibu yang mau tanya tadi, sepertinya Pak, ada ibu-ibu yang mau tanya tadi, monggo Bu. Monggo Bu, silakan Bu. Pak, sekali ini saya mohon maaf. Ini tadi kan ngikuti cowok ya. Saya mau tanya, Akhirnya saya itu membuat soal pilihan ganda alamat ke SD saya. penugasan anak. Maaf satu-satu Bu, Ibu satu-satu gantian. Bapak dulu ini Pak. Ya silakan Ibu. Saya Pak ya. Untuk pembuatan soal pilihan ganda itu nanti di entry-nya juga di halaman ini. Kok nggak kedengaran ya pertanyaannya ya? Untuk soal ya Pak. Halo sudah kedengaran Pak? Halo. Untuk soal nanti kalau kita membuat soal pilihan ganda plus isi misalnya, apa itu di entry-nya juga di halaman ini? Atau mungkin menggunakan aplikasi lain seperti yang Ibu sampaikan tadi lewat Google Form atau gimana? Selama ini saya biasa pakai Google Form Pak, jadi mungkin apa soal itu bisa dibagikan linknya atau saya harus mengentry soal di halaman ini. Itu aja, sekian, makasih. Oke, terima kasih Bu. Yang terakhir ini ada waktu masih 15 menit ke depan adalah penugasan sudah. Nah, bagaimana kalau kemudian kita ingin membuat latihan soal, penilaian harian, atau mungkin ujian, gitu Bapak Ibu ya? Betul ya? Caranya begini Bapak Ibu, caranya ya. Oke. Oke. Kita kembali ke sini. Katakanlah kita akan membuat kuis gitu ya. Tahapannya seperti ini Bu, tahapannya. Klik tambahkan sebuah aktivitas. Yang dipilih adalah kuis. Klik tambah. Pelan-pelan saja. Nah, kuis inilah yang kemudian orang beranggapan teman-teman yang lain itu yang
bikin ribet, ruwet, dan lain-lain ya di sini ini sebenarnya. Karena di kuis inilah kita mengatur kapan kuis itu akan diberikan, jam berapa, durasinya berapa menit, tampilannya seperti apa, itu di sini Bapak Ibu. Contoh, latihan soal. E-learning misalnya gitu. Namun Bu, perkenalan. Ini adalah contoh membuat kuis. Saya tampilkan di deskripsi halaman. Timing. Timingnya inilah yang kita tentukan, Bapak Ibu. Jika kalau posisinya itu adalah latihan soal, ya nggak perlu dibatasi waktunya, Ibu Bapak. Mau habis subuh, mau posisi setelah isya, mau siang, nggak usah ditentukan. Tapi kalau ujian baru ditentukan kapan, jam berapa menit. Oh ini ternyata 90 menit, itu ditentukan. Tapi kalau hanya latihan soal, nggak perlu ditentukan. Berikutnya, nilai. Nilai ini, Bapak Ibu, jika latihan soal, pilih tidak terbatas. Tapi kalau misalnya dipakai untuk penilaian harian, gunakan 1. Kalau mau dipakai remedial, gunakan 2, dan seterusnya. Paham Bapak Ibu ini ya? Siap. Oke, dilanjut. Karena latihan soal, pilih tidak terbatas. Artinya, siswa itu berapapun mau latihan soal, ya dipersilakan. Nanti diambil yang nilai tertinggi. Layout. Every question. 1 soal, 1 layar. Yang persis dengan UNBK itu. Kemudian saya lanjutkan review option. Nah ini Bapak Ibu. Jika kita ingin latihan soal, ini default problem. Tapi kalau untuk ujian yang siswanya boleh melihat nilainya, di attempt ini dilepas. Tapi kalau anak itu ujian nggak boleh lihat nilainya, macam-macam itu tandanya dihilangkan semua. Karena latihan ini kita tentang semua. Kemudian extra restriction itu digunakan kalau kita membuat seperti token gitu loh Bapak Ibu. Kalau kita mau ulangan, anak-anak ujian nggak boleh mendahului, nanti harus saya beri passwordnya. Nah ini bisa diberikan. Passwordnya 202020 misalnya gitu. Seperti itu. Tapi kalau anak boleh mengerjakan tanpa instruksi dan password ya enggak apa-apa, dikosongkan saja. Dan baru simpan dan tampilkan. Nah ini masih belum, kita punya soal Bu, belum ada soalnya ini. Belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Terus apa yang harus dilakukan? Edit quiz. Edit quiz. Barulah kita membuat soal Bapak Ibu. New question. Pilihan inilah banyak sekali Bapak Ibu. Biasanya yang saya terapkan itu pilihan ganda dan short answer. Jawaban pendek. Jawaban pendek, singkat. Jadi ujian saya kemarin itu saya gunakan pilihan ganda dan short answer ini. Kan UNBK sekarang kan ada short answer yang kemarin itu. Nah itu bisa kita lakukan ini. Pilihan ganda. Klik tambah.
Itu kalau kita sudah bikin ada alamat URL-nya bisa langsung dimasuk ya Pak? Gimana Bu? Kalau kita sudah bikin soal ada URL-nya bisa langsung masuk berarti? Kalau misalnya soalnya di Quizizz atau di Google Form, berarti Bapak Ibu membuat linknya di situ supaya bisa mengerjakan. Gitu. Itu kalau pakai Quizizz. Ya, Pak, ya. Tapi yang saya bahas ini adalah cara membuat soal di model. Oke. Nama soal beri nomor 1. Misalnya tentang KI SKKI yang KIKD-nya di situ tentang e-learning. Oke. Cuman teks soalnya jangan diberi nomor. Nggak usah kasih nomor 1, nggak usah Bapak Ibu. Kenapa? Karena soal nanti ini bisa diacak. Contoh, soalnya alamat e-learning wahana Gresik belajar adalah, nah seperti ini. Nah, kemudian tanda pengatur ini adalah skor Bapak Ibu atau bobot soal. Kemudian jawabannya adalah https://genomio.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Oke. Nah, jika jawaban ini benar, maka nilainya diberi 100. Ini kayak kunci jawaban itu loh, Bu. Kunci jawaban ini. Ya. Nah, tinggal yang lain karena bukan kunci jawaban, diberi aja misalnya ini M8. Muhtuju. Oke. Kalau sudah simpan perubahan. Sudah dapat 1 soal. Kalau Bapak Ibu membuat soal ini ada 10 soal, gitu ya, 10 soal, maka ya silakan Bapak Ibu masukkan sini. Totalnya ada 100 bobot soal, seperti itu. Bapak Ibu. Nah, nanti untuk pembahasan secara khusus penugasan dan kuis, nanti kita akan coba schedule lagi kapan kita akan bertemu. Dan saya berharap nanti Bapak Ibu sudah trial error, sudah coba-coba. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan jangan takut salah, itu pesan saya. Dengar Bapak Ibu? Ya, Pak. Jangan takut. Mas. Ya, Bapak saja. Iya, Bapak. Dengar, Pak. Salah juga nggak ada usah, Pak. Salah masih dimaafkan. Juga kan. Target Ramadan sudah mulai setime. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pembukaan kita di malam hari ini. Dan karena sesuai dengan jadwal sampai dengan jam berapa Bapak Ibu? 21.30 ya? Iya, Pak. 21.30. I think time is enough.
Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya sebelum saya akhiri. Cukup dulu mungkin. Monggo Bapak Ibu yang lalu. Nah, kita trial and error dulu. Sedikit Pak. Cukup dulu Bapak Ibu ya. Iya, makasih. Nanti Dulu, Bapak. grup atau komunikasi yang lain. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada hal Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ininya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Siap. Trial and error. Assalamualaikum semuanya. Kemudian kita juga menggunakan Bye-bye. penggunaan password dan selanjutnya beberapa penambahan ataupun kita menambahkan bahasa kita juga sudah dibahas. Untuk video tutorial yang kedua ini